Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan objek primer dan sekunder linguistik serta kesemestaan bahasa. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang beranggotakan 3 orang, yang berisi saya sendiri, Linta Iksan, dengan NIM belakang 01, dan Laila Maulida dengan NIM belakang 27, serta Ramli Artomulya dengan NIM belakang 13. Yang pertama yaitu objek sekunder objek linguistik. Kata linguistik diserap dari kata bahasa Inggris yaitu linguis yang berakar dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa. Ada 2 jenis objek kajian linguistik, yaitu objek primer dan objek sekunder. Objek primer linguistik adalah bahasa lisan, sedangkan objek sekundernya adalah bahasa tulis. Bahasa lisan menjadi objek primer karena pada dasarnya bahasa itu dilisankan. Bahasa lisan juga lebih dahulu ada dibandingkan bahasa tulis, sedangkan bahasa suku-suku yang ada di daerah terpencil belum mengenal bahasa tulis. Objek primer. Bahasa lisan adalah bentuk bahasa yang diungkapkan secara langsung menggunakan tutur kata secara lisan. Oleh karena itu, bentuk bahasa ini terikat dengan ruang dan waktu, di mana aspek situasi berpengaruh besar terhadap pemahaman isi bahasa tersebut. Selain ucapan, pengungkapan bahasa lisan biasanya juga dilengkapi dengan nada suara, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Dilihat dari aspek kebahasaan, ragam lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan yang non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman, di pasar, atau dalam kesempatan formal lainnya. Berdasarkan situasi dan pemakaian, ragam bahasa lisan didukung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat, namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, kecepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata, serta kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapan unsur-unsur di suatu kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan, karena situasi dan kondisi pembicara menjadi pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Bahasa lisan lebih ekspresif, di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Ya, di sini contoh ragam bahasa lisan. Yang pertama, tata bahasa atau bentuk kata, struktur kalimat, dan kosakata. Jadi contohnya seperti Nia sedang baca surat kabar, Ari mau nulis surat, tapi kok tak boleh nolak lamaran itu, mereka tinggal di Menteng, jalan layang itu mengatasi kemacetan lalu lintas, saya akan tanya soal itu, dan sebagainya. Lalu kosakata, ibu bilang kalau kita harus belajar, Sinta harus bikin penulisan ilmiah, dia lagi baca koran, ibu bilang kita harus pulang, mereka tinggal di Menteng, dan sebagainya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ramli Artomulya. Dua, kosakata. Contoh ragam lisan kosakata. Satu, Aryani bilang kalau kita harus belajar. Dua, kita harus bikin karya. Tiga, rasanya masih terlalu pagi buat saya. Selanjutnya, objek sekunder. Bahasa tulisan atau objek sekunder adalah bahasa yang memakai teks tertulis sebagai media perantaranya. Itu sebabnya jenis bahasa ini tidak terikat dengan organon. Dalam kekuatannya, bahasa tulisan mempunyai nilai berdasar yang bersifat mengikat. Pada umumnya, bahasa tulisan banyak memanfaatkan dan dibantu diksi yang cepat dan rawan
namanya selanjutnya dilihat dari aspek pengalaman tercatat rekam tulis dan standar kita temukan dalam pelajaran adalah penerapan program berdasarkan pengambilan kemudahan bahasa diperlukan kecepatan dan ketegangan dalam penggunaan kata penerapan struktur kecepatan dan serta pengembangan dalam struktur disampaikan dengan konsep kumpulan yang mengikat tentara. Kemudian, menurut pengetahuan tanda bahasa. Misalnya, satu ulang saya tanyakan hal itu. Yang kedua, kemudian kalian mengatakan ke dasarnya saya kemudian bagi saya Pak. Kedua, keseluruhan bahasa. Keseluruhan bahasa adalah image universal merupakan konsep manusia baik di kalangan bahasa maupun filosofi. Penggunaan tradisionalis beranggapan bahwa bahasa ini pada dasarnya sama. Selain tahun 1965, 1976, dan 1980, sedangkan Norwegian menyatakan bahwa bahasa berbeda satu sama lain karena batasnya dengan cara yang melaporkan turun dari tahun 1926 dan sebagainya. Golongan bahasa Korea seperti ditolak dari pandangan bahwa bahasa itu mempunyai satu yang malah golongan nasional dinamakan struktur lain. Sebaliknya, golongan nasional menganggap bahasa tersendiri atas dua struktur yang berbeda, yakni struktur lahir dan struktur batin. Dengan demikian, maka konsep keseluruhan bahasa adalah konsep yang berkaitan dengan struktur batin yang hakiki pada manusia, sedangkan keanekaragaman berhubungan dengan struktur lahir yang kita lihat pada dunia sehari-hari. Konsep keseluruhan bahasa ini pada umumnya dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu satu, keseluruhan substansif, dan dua, keseluruhan formal. Keseluruhan substansif merujuk pada pernyataan bahwa elemen-elemen dalam suatu bahasa diambil dari suatu perkembangan yang jumlahnya terbatas, sedangkan keseluruhan formal merujuk pada adanya kaidah pengaturan elemen-elemen tersebut. Contoh keseluruhan substansif adalah ketika seorang anak secara instintif dan otomatis menolak bersin, tepuk tangan, menjitakkan kaki sebagai bunyi bahasa, tetapi ia menilai bahwa B, U, B, dan seterusnya sebagai bahasa. Sedangkan contoh keseluruhan formal adalah pengetahuan bahwa orang Eskimo tentang
membangun iglo itu bentuknya bulat dan tidak kerucut. Kesemestaan bahasa letaknya berkaitan pula dengan pengenalan bahasa. Dari kehidupan sehari-hari dapat diketahui bahwa seorang anak yang baru lahir akan dapat menguasai bahasa manapun yang disuguhkan kepadanya dengan keakuratan seperti penutur asli. Keajaiban seperti itu berkaitan dengan berbagai aspek filosofi bahasa yang menyatakan yaitu bahwa manusia dilahirkan dengan apa yang kita kenal istilah language education device (LAD) yang memungkinkan seorang bayi menguasai bahasa manapun. 2. Bahasa yang memiliki unsur universal yang mengakibatkan manusia dalam menguasainya. Dan 3. Lingkungan ikut memberikan andil dalam proses pengembangan bahasa. Ketiga syarat di atas mendorong kita dalam pernyataan bahwa mempelajari bahasa itu sendiri bersifat universal dari berbagai penelitian orang. Menurut Ian Beck tahun 1976, namun dibandingkan tahun 1979, tampak bahwa anak dimanapun memperoleh bahasanya melalui langkah-langkah yang sama dan elemen-elemen bahasa yang dikuasainya pun tidak berbeda dari satu anak ke anak yang lain. Di samping landasan kesemestaan, samaan ini dilandasi pula oleh kesamaan biologis dan neurologis pada manusia yang menyebabkan anak mempunyai tahapan-tahapan tertentu pada jadwal biologis yang